pada part sebelumnya saat Jagangjin dikepung oleh pedang petir dan pasukannya. Goryon dan Brutalwind datang berkata, "Sepertinya sudah saatnya melakukan perenggangan." Mendengar hal itu, pedang petir hanya terdiam. Lalu dia bertanya, "Siapa kalian? Dilihat dari perisai yang ada di punggungmu, kau pasti Goryon, salah satu dari 8 Flying Demon. Kalau begitu, orang di sampingmu pasti si ahli pedang angin, Brutalwind." Mendengar hal itu, Goryon bertanya, "Kamu tahu tentang kami?" Merespon hal itu, pedang petir berkata, "Tentu saja, kalian adalah penjahat yang dicari oleh aliansi Murin. Kami belum bisa menyingkirkan kalian karena kalian bersembunyi di Sandong, tapi kami bisa melakukannya hari ini." Lalu Brutalwind berdecak dan melanjutkan, "Reputasi Sekte Qingcheng telah terseret ke dalam lumpur. Apa yang mereka lakukan? Menempatkan badge ortodoks seperti kalian di garis depan." Mendengar hal itu, Brutalwind tersenyum dan berkata, "Kau terus bicara tentang menyingkirkan seniman bela diri anortodok, tapi bukankah kau di sini karena kau ingin menyingkirkan Sekte Qingcheng? Sayang sekali, kau menyia-nyiakan perjalananmu kemari. Sekte Qingcheng sudah lama meninggalkan tempat ini." Mendengar hal itu, membuat pedang petir terkejut penuh tanya, lalu bertanya, "Mereka meninggalkan Gunung Qingcheng," dan bergumam, "Sial, aku berencana mencapai prestasi yang besar dengan menjatuhkan Sekte Qingcheng. Tapi jika mereka tidak ada di sini, bahkan jika aku memenangkan pertarungan ini, itu akan menjadi pertarungan setengah-setengah." Melihat pedang petir yang hanya terdiam, Goryon tersenyum, tertawa lalu bertanya, "Sepertinya kau tidak menyangka akan seperti ini." Lalu Goryon yang tersenyum juga berkata, "Para Taois itu memang menyebalkan, tapi mereka benar-benar pintar. Bagaimanapun juga, karena Supreme Taoist Muam tetap tinggal di sini. Sepertinya mereka masih ingin melindungi harga diri Sekte Qingcheng." Mendengar hal itu, membuat pedang petir terkejut, lalu bertanya, "Dia tetap tinggal." Merespon hal itu, Goryon membenarkan. Lalu sembari bersiap mencabut pedangnya, pedang petir berkata, "Itu lebih baik. Setelah aku menyingkirkan kalian semua dan dia, setidaknya aku bisa keluar dari sini dengan bangga." Lalu dia mencabut pedangnya, dan pedang itu mengeluarkan petir-petir kuning dari bilahnya. Lalu dia berkata, "Kuserahkan Venom Dragon kepada kalian." Merespon itu, bawahannya kompak berkata, "Baik Tuan." Lalu tiba-tiba, tanpa aba-aba, pedang petir menebaskan pedangnya. Hal itu membuat Goryon dan Brutalwind terkejut, dan hasil dari tebasan santai itu menghancurkan bangunan yang berada di belakang Brutalwind dan Goryon. Untungnya Goryon dan Brutalwind sempat menghindar dengan cara melompat. Setelah mereka menghindari serangan itu dengan terkejut, Goryon bertanya, "Apa julukannya pedang petir?" Merespon itu, Brutalwind berkata, "Rasanya seperti benar-benar ada sambaran petir di sini." Merespon itu, pedang petir memasang kuda-kuda lagi berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk terkesan. Aku bahkan belum menunjukkan sebagian kecil dari apa yang bisa kulakukan." Tatapan pria itu menjadi tajam. Lalu dia berkata, "Ayo kita mulai." Selagi pedang petir melawan Goryon dan Brutalwind, Jagangjin yang dikepung berkata, "Sepertinya mereka sudah mulai di sana. Berapa lama lagi kita hanya akan berdiri di sini?" Mendengar hal itu, salah satu prajurit yang mengepungnya terlihat marah berkata, "Kami dengar kau menggunakan racun melalui metode yang tidak biasa untuk membingungkan musuhmu. Kami tidak bodoh untuk menyerang sembarangan pada orang sepertimu." Merespon itu, dengan raut yang terlihat sangat santai, Jagangjin berkata, "Kalau begitu, aku harus memberitahumu bahwa itu sudah terlambat. Kalian semua sudah diracuni."
Mendengar hal itu, membuat salah satu prajurit pedang petir terkejut bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu Jagangjin berkata, "Ada banyak pakis di Gunung Kinceng. Aku menggunakan pakis yang aku kumpulkan di sini untuk membuatnya menjadi bubuk racun dan melepaskannya dalam perjalanan ke sini. Karena kalian begitu fokus pada kaki pincangku, sepertinya kalian sama sekali tidak bisa menebak apa yang sudah kulakukan. Jika pakis dikonsumsi langsung, itu akan mempengaruhi penglihatan seseorang dan menyebabkan berdarah. Lalu mereka akan kehilangan rasa di kaki mereka. Otot mereka lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dalam kasus yang serius, seseorang juga bisa mati." Mendengar hal itu, membuat para prajurit itu terkejut dan melihat hal itu. Jagangjin berkata, "Sederhananya, kalian tidak punya banyak waktu untuk hidup." Lalu tiba-tiba, tepat setelah Jagangjin mengatakan hal itu, terdengar suara seseorang yang batuk. Dan karena hal itu, salah satu prajurit mulai maju berteriak berkata, "Habisi dia." Karena satu kalimat itu, semua prajurit yang mengepung Jagangjin sontak langsung maju ke arah Jagangjin, berteriak berkata, "Kita semua akan menyerang sekaligus." Mereka lalu menusuk bersamaan ke arah Jagangjin. Mereka kompak berteriak berkata, "White Tiger Charge." Tapi sayangnya, serangan mereka sia-sia. Tusukan pedang mereka tidak mengenai siapapun. Dan karena hal itu, membuat mereka terkejut. Jagangjin sudah tidak ada di antara mereka. Salah satu prajurit bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan ada juga yang bertanya, "Kemana dia pergi?" Tapi tiba-tiba, sebelum mereka mendapatkan jawaban, salah satu prajurit tiba-tiba terbatuk, mengeluarkan cairan darah dan busa, membuktikan semua yang dikatakan Jagangjin sebelumnya. Ternyata Jagangjin menunduk, menghindari serangan mereka. Setelah hal itu, tidak hanya satu, tapi dua prajurit yang tiba-tiba terbatuk, lalu terlihat akan pingsan. Dan hal itu memberikan celah kepada Jagangjin untuk keluar dari kepungan. Melihat Jagangjin yang tiba-tiba berlari, membuat semua prajurit terkejut, bertanya pergi kemana dia. Tapi mereka hanya melihat, tidak mengejar. Dan di tangan Jagangjin, senjata yang diberikan oleh Tangharan sebelumnya. Dia memakai senjata itu. Tali-tali tak terlihat sudah digunakannya. Lalu dia mengulurkan tangannya, menarik semua kaki prajurit yang ada. Merasakan hal itu, para prajurit bertanya apa yang terjadi dan tiba-tiba berteriak kesakitan karena kaki mereka terlepas dari tempatnya. Mendengar hal itu, prajurit yang tidak terkena serangan Jagangjin bertanya, "Ada apa? Apakah Venom Dragon memang sekuat ini?" Dan karena hal itu, tali-tali di senjata Jagangjin penuh dengan cairan merah. Lalu kita dibawa ke tempat yang lain, ruangan yang sunyi. Tiba-tiba hancur, terlihat ada petir-petir yang menyambar. Itu adalah pertarungan pedang petir dengan Goryon. Goryon menepis serangan pedang petir, walaupun terlihat sangat kesulitan. Menyadari dia berhasil menepis serangan pedang petir, Goryon tertawa berkata, "Sepertinya petir yang kau banggakan tidak bisa menembus perisaiku." Mendengar hal itu, pedang petir menyerang lagi sembari berteriak berkata, "Bukankah sudah kubilang, masih terlalu dini untuk terkesan." Serangan pedang petir sekali lagi mengenai sil yang dipegang oleh Goryon. Melihat hal itu, pedang petir menyipitkan matanya dan bergumam, "Ini aneh, sudah pasti aku menggunakan energi pedangku dengan benar. Tapi itu juga tidak bisa menggores perisai itu. Apakah ada sesuatu yang berbeda dengan perisai itu? Aku perlu memeriksanya." Setelah mengatakan hal itu, pedang petir melompat sangat tinggi, lalu menyiapkan tebasannya di atas udara, di mana pedangnya mengeluarkan petir lebih banyak. Lalu dia berteriak berkata, "Demolition Lightning." Dan serangan itu melesat ke arah Goryon. Menyadari hal itu, Goryon mencoba menahannya dengan perisainya,
menempatkan perisai itu di atas kepalanya. Dan saat tebasan pedang petir sampai ke perisai Goryon, Goryon merasa terkejut karena kuatnya serangan itu. Sedangkan pedang petir yang mencoba menyerang sekuat tenaga sampai mengeratkan giginya. Dia bergumam, "Aku mengerti." Saat seranganku menyentuhnya, dia menanamkan energi dalam pada perisainya, menempatkannya sedikit miring, dan membelokkan seranganku sepenuhnya. Setelah pedang petir menggumamkan hal itu, dari dalam perisai Goryon tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang. Goryon tiba-tiba sudah melompat, berada di belakang pedang petir. Dia berteriak berkata, "Ini untukmu." Merasakan hal itu membuat pedang petir terkejut. Dia mengeratkan giginya dan berkata, "Aku penasaran, trik apa yang kau gunakan?" Lalu dia berputar sembari menebaskan pedangnya, membuat Goryon terpental. Dan setelah Goryon mendarat, pedang petir bertanya, "Bukankah itu di Persia? Konsep kepalan tangan Taiji, Sekte Wudang. Sepertinya kau beruntung belajar beberapa gerakan di suatu tempat, dan sekarang kau bertingkah sangat keras." Merespon hal itu, Goryon tersenyum dan berkata, "Jangan berani meremehkanku. Apakah kau tahu berapa banyak musuhku yang sudah kubunuh dengan ini?" Mendengar itu, pedang petir yang sudah terluka di pipinya hanya diam. Lalu sembari mengeluarkan auranya, dia berkata, "Aku akui kau hebat dalam pertahanan. Tapi karena sekarang aku tahu apa yang kau lakukan, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kau tidak bisa mengalahkanku." Mendengar itu, Goryon tersenyum dan berkata, "Bukankah itu sebabnya kami datang sebagai pasangan?" Brutal Wind tiba-tiba ada di belakang pedang petir, sudah mengarahkan tinjuannya ke arah pedang petir. Menyadari hal itu, pedang petir dibuat sangat terkejut. Lalu ledakan terjadi, menyebabkan banyak debu beterbangan, dan pedang petir terlihat terpental dari dalam debu tersebut. Dia bahkan sudah melepaskan pedangnya. Dia terbatuk, bahkan terlihat mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Tidak hanya berhenti di situ, Brutal Wind melesat lagi ke arah pedang petir. Dia berteriak berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Menyadari hal itu, pedang petir dibuat sangat terkejut. Lalu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan aura biru dari tangannya. Dia berkata, "Beraninya kau." Rapid Wind, Palm Strike. Dia melakukan hal itu tepat di depan wajah Brutal Wind. Dan dengan hal itu, dia membuat Brutal Wind mundur dengan paksa, mementalkan Brutal Wind. Dan Brutal Wind terbatuk. Tapi tiba-tiba, tepat setelah hal itu terjadi, sil milik Goryon terbang ke arah pedang petir. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut dan langsung menoleh. Tapi terlambat, perisai itu kembali setelah mengenai pedang petir. Dan pedang petir terpental, terseret sangat jauh, lalu terbatuk, terlihat sangat berantakan. Dia mengeratkan giginya. Melihat kesempatan itu, Brutal Wind dan juga Goryon melesat maju ke arahnya. Tapi pedang petir tidak hanya diam menerima kematiannya. Dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan petir-petir dari tangannya, mengeratkan giginya. Dia berkata, "Batch unorthodox hina." Lalu dia memukulkan tinjuannya ke arah Goryon dan Brutal Wind, membuat ledakan yang dahsyat di antara mereka. Tidak hanya itu, Goryon dan Brutal Wind terpental, mundur ke belakang. Dan karena hal itu, Goryon tersenyum berkata, "Tidak perlu kesal. Bukankah kau Master Pavilion White Tiger King? Tentu saja. Tak mungkin kau berharap melawan orang hina seperti kami secara adil, seperti orang ortodok." Mendengar hal itu, pedang petir hanya bisa terdiam. Lalu dia sekali lagi mengeluarkan aura petirnya, terlihat lebih besar dari sebelumnya. Dia berkata, "Jangan sombong. Aku hanya lengah. Mulai sekarang, aku akan bertarung dengan kekuatan penuhku." Tapi tiba-tiba, dia berlutut, terlihat sudah kelelahan, membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu bergumam, "Kakiku." Melihat hal itu,
Gorion tertawa sangat lepas bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kami tidak akan segan-segan padamu, meskipun kau berlutut dan memohon." Merespon itu, pedang petir berteriak berkata, "Tidak, bukan itu yang aku lakukan." Merespon itu, Brutalwin berdeham, lalu berkata, "Sepertinya Venom Dragon baru saja menggunakan racunnya." Dia bertanya, "Apakah ini ulahnya?" Mendengar hal itu, pedang petir berteriak bertanya, "Racun?" Tapi sepertinya dia tidak melakukan hal itu. Merespon itu, terlihat seperti meremehkan. Brutalwin mengangkat tangannya, tersenyum dan berkata, "Itu karena dia selalu menggunakan racun dengan cara yang tidak biasa. Bukankah karena itu dia dikenal sebagai Venom Dragon?" Mendengar hal itu, pedang petir tiba-tiba terbatuk. Lalu dia bergumam, "Mati rasa di kakiku semakin buruk. Aku tidak mungkin melawan mereka berdua dalam keadaan ini." Lalu tiba-tiba petir yang sangat besar menyambar tubuh pedang petir. Melihat hal itu, Gorion berteriak bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Lalu tiba-tiba pedang petir berlari, mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, Brutalwin berteriak berkata, "Kau ingin kabur." Sedangkan Gorion berteriak berkata, sepertinya dia menetralkan gejala racunnya menggunakan petir pada dirinya sendiri. Sedangkan pedang petir yang terus berlari, mencoba melarikan diri. Dia bergumam, meskipun dia menggunakan racun, dia hanya sendirian melawan orang banyak. Mereka pasti sudah menaklukkannya. Kalau begitu, aku akan bergabung dengan yang lain di luar dan berkumpul lagi. Tapi tiba-tiba dia dihentikan karena terkejut melihat sesuatu. Lalu dia berkata, "Tidak mungkin. Para prajurit pavilion White Tiger King semuanya dikalahkan oleh satu orang." Benar saja, dia melihat Jagang Jin yang duduk di salah satu mayat dari semua mayat yang sudah dibantainya. Dan saat menyadari ada orang di belakangnya, Jagang Jin melirik dengan gaya, tapi tidak berekspresi. Dan tiba-tiba, pedang petir dibuat terkejut oleh suara yang berasal dari belakangnya. Itu suara Brutalwin yang berkata, "Sayang sekali. Sepertinya kau kehilangan seluruh bawahanmu." Lalu Gorion berkata, "Hanya ingin memberi tahumu, tapi mereka yang menunggu di bawah juga tidak akan ada lagi." Mendengar hal itu, pedang petir bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu Gorion bertanya, "Kau pikir hanya kami bertiga yang ada di tempat ini?" Mendengar hal itu, membuat pedang petir sangat terkejut, mengeratkan giginya, tapi hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Jangan bilang." Berpindah ke gerbang, pemimpin sekte Muam, serta semua bawahan Yohwa mendatangi bawahan pedang petir. Tidak hanya itu, Tang Haran juga ada di sana. Dia melesat dengan cepat, menyerang banyak prajurit sekaligus. Dia berkata, "Heavenly Palm Strike." Ada juga bawahan Yohwa yang menggunakan kekuatan suara. Dia berteriak berkata, "Evil Shriek." Hal itu membuat banyak musuhnya yang ada di hadapannya merasakan sakit di telinga. Tidak dilupakan, di sana juga ada pemimpin sekte Muam. Dia menarik pedangnya, lalu berkata, "72 Impact Sword Art." Dan dalam sekejap, tanpa bergerak sedikit pun, dia melenyapkan semua musuh yang ada di hadapannya. Tapi tentu saja, tidak mungkin tidak ada kerugian dalam peperangan. Bawahan Yohwa juga ada yang mati. Salah seorang prajurit White Tiger berkata, "Sial, siapa sangka mereka menunggu untuk menyerang. Mereka melakukan ini saat Master Pavilion sedang pergi." Ada juga yang berkata, "Kita tidak boleh kehilangan semua prajurit di sini." Lalu tiba-tiba, seseorang mengeluarkan peluit dan berkata, "Semuanya mundur." Lalu dia meniup peluitnya. Mendengar hal itu, pedang petir yang hanya terdiam mulai bergumam, mengeratkan giginya berkata, "Itu peluit tanda mundur." Mendengar hal itu, Brutalwin berkata,
sepertinya sudah berakhir. Sedangkan Goryon bertanya, apakah mereka meninggalkan pemimpin mereka sendiri dan kabur? Mendengar hal itu, pedang petir masih mematung, hanya bisa berdiri dalam diam. Dia bergumam, ini salahku. Aku terburu-buru untuk mendapatkan prestasi dan terlalu meremehkan musuh kami. Dia mulai menunduk, lalu melanjutkan gumamannya. Apa harusnya aku datang dengan 2 dari 3 besar di Sichuan? Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dia mulai mengeluarkan petir lagi di tangannya. Tapi tiba-tiba suara seseorang terdengar berkata, kau juga harus pergi. Mendengar hal itu membuat pedang petir terkejut penuh tanya. Itu adalah suara Jagangjin. Mendengar itu, pedang petir bertanya, apa maksudmu? Dan Jagangjin berkata, maksudku, aku akan membiarkanmu hidup. Mendengar hal itu, membuat pedang petir menjadi sangat marah berteriak berkata, apa kau mengejekku? Aku, Yop Jingyung, tidak butuh simpati dari musuhku. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan mengalahkan kalian semua. Mendengar itu, Jagangjin mulai berdiri dan berkata, kami sudah memperoleh tujuan kami untuk mengusir semua orang dari tempat ini. Lawan yang siap mati sulit untuk dihadapi. Jika kami memojokkanmu lebih jauh lagi, kami juga akan rugi. Bukankah lebih bermanfaat untukmu terus hidup hingga kau bisa merencanakan balas dendam kepada kami? Mendengar hal itu, pedang petir hanya terdiam. Lalu dia berkata, meskipun menyebalkan, tapi yang kau katakan benar. Namun, selanjutnya itu tidak akan berakhir seperti ini. Lalu dia berteriak berkata, jika kau di posisiku, jangan pernah berpikir, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu. Lalu tiba-tiba, pedang petir melompat pergi setelah mengatakan hal itu. Setelah pedang petir pergi, Goryon dan Brutalwin melangkah maju mendekati Jagangjin. Goryon bertanya, bukankah lebih baik bagi kita untuk membunuhnya selagi masih bisa? Merespon itu, Jagangjin berkata, jika kita membunuhnya, aliansi Murim akan benar-benar kembali lagi dengan jumlah prajurit yang jauh lebih banyak. Tujuan kita adalah mengulur waktu untuk gadis kebenaran yang tidak tergoyahkan. Jadi, lebih baik bagi kita jika tidak memprovokasi lebih jauh mereka. Mendengar hal itu, Goryon hanya berdeham. Lalu Jagangjin berkata, ayo kembali ke bawah. Kita perlu memastikan semua baik-baik saja. Mendengar hal itu, Goryon hanya terdiam. Lalu dia berkata kepada Brutalwin, dia benar-benar luar biasa. Merespon itu, Brutalwin berkata, Pyeonbok bilang, tuan kita sudah berapa kali mencoba merekrutnya ke dalam lembaga rahasia. Mendengar hal itu, Goryon berdeham, lalu sembari melihat Jagangjin pergi. Mereka berdua kompak menyebut nama Venom Dragon. Kita dipindahkan ke bawah, di mana peperangan sudah selesai. Mereka sudah mulai berpesta. Tangharan juga ada di sana, tetapi dia hanya duduk, terlihat tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Lalu Jagangjin yang melihat hal itu berkata, itu melegakan. Sepertinya semua orang menanganinya jauh lebih baik dari yang kupikirkan. Merespon itu, Muam yang ada di sampingnya berkata, mereka tidak selemah yang kau khawatirkan. Mereka orang-orang yang telah dilatih oleh gadis kebenaran yang tidak tergoyahkan. Ini akan damai untuk sementara waktu. Sekte aliansi Murim Sichuan telah mundur, dan kita juga telah mengusir pavilion White Tiger King yang datang dari Guizhou, tempat terdekat dengan kita. Saat ini, pavilion White Tiger King sudah kalah. Aliansi Murim akan menjadi lebih berhati-hati. Kita bisa mengulur lebih banyak waktu sampai Yohua keluar. Merespon itu, Jagangjin berkata, aku mengerti. Dan Muam berkata, ini bisa jadi kesempatan terbaikmu untuk keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu, Jagangjin menoleh penuh tanya. Lalu Muam bertanya,
bukankah kau bertarung agar bisa membalaskan dendam sekte obat? Merespon itu, Jagangjin berkata, tapi aku sudah bersumpah untuk melindungi orang-orang ini. Merespon itu, Muam berkata, aku tidak menyuruhmu untuk meninggalkan mereka. Ingin membalas dendam atau melindungi orang-orang, kau akan membutuhkan kekuatan. Mendengar hal itu, Jagangjin bertanya apa maksudnya. Lalu Muam berkata, bukankah sudah kukatakan Pavilion White Tiger King datang dari Guizhou, tempat terdekat dengan kita. Sekarang, Pavilion White Tiger King tidak ada. Pertahanan cabang aliansi Murim di Guizhou telah melemah dan di cabang Guizhou, orang itu ada di sana. Dia yang menciptakan The Jet Cavern 9 Illumination and 5 Thunder Toad Art bersamaku, dan dia satu-satunya orang yang memecahkan rahasia yang akhirnya bisa ditemukan. Prajurit Mystic Order Light, Yelu Huan. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Lalu Muam berkata, pergi temui dia demi sesuatu yang kau inginkan. Bocoran, Muam akan bertarung dengan Baek Lijong, pemimpin aliansi Murim.